Oke, belum ya. Oke. Aku installin Pillow dulu ya. Aku request. Hmm, kok sampai sini? Ini nge-like apa? Ya tuh nge-lag batu. Bentar. Atau kamu tulis PIPLIST. PIP list dulu aja di itu terminalnya. Iblis? PIP list, enter. Mau install film. Dia install. PIP install Pillow. Gitu. Oke. Oke. Apa ini mau masukin? Coba pip list lagi. Udah ada belum Pillownya? Udah ada. Gitu. Oke. Udah bisa tuh. Oke. Ya lanjut ke materi ya teman-teman ya. Oke, aku share screen ya. Udah semua, nanti kita tinggal ini kerjain. Oke, aku tadi minta bantuan ChatGPT juga buat ngerjain ini. Karena aku tadi jujur struggle juga ngerjainnya. Saya tuh mulai struggle buat kerjain materi kalian sampai sini-sini. Kalau bikin game di Python saya jago. Cuma kalau bikin app, bikin graphical design dan apapun itu, saya bisa menemui struggle banyak. Ini saya tadi, sempat ngoding pakai ChatGPT karena ya emang struggle itu. Tapi nggak apa-apa, saya udah menguasai materi ini dan saya punya kodenya untuk mengerjakan ini. Oke, kita akan masuk ke isi editor app. Sebentar ya, ada tamu mau masuk, saya bukain dulu pintunya. Oke, sorry tadi ada distract ya. Oke, isi editor app, project planning. Nah, kita akan membuat seperti ini. Kalian tahu aplikasi editing foto nggak? Bisa sebutin apa aja nggak? Aplikasi editing foto. PixArt. Oke, boleh. Ada lagi? Canva, boleh. Ada lagi? Paint, ya boleh. Paint. Ada lagi? Nah, tahu kan model-model app-nya itu kan seperti itu kan. Model-model interface-nya Canva, Paint, terus apa itu namanya? PixArt. Itu kan model-modelnya seperti itu. Ada gambar, ada tombol-tombolnya, terus ada fitur-fiturnya. Bisa buat nge-crop kiri kanan, ganti sharpness,
ganti black and white dan lain-lain. Nah, seperti itu. Tahu kan aplikasi-aplikasi editing foto? Nah, interface-nya seperti itu. Nah, kita akan membuat seperti itu. Namanya Easy Editor. Aplikasi editing foto menggunakan Python. Nah, interface-nya seperti ini. Kalian bayangin dulu. Nah, udah pasti ya kita pakai PyKit ya. Lanjut. Nah, kita akan mempunyai aplikasi edit, cuma ya simple, kita nggak bisa bikin sehebat Photoshop, kita nggak bisa bikin sehebat Canva, terus sehebat apalagi Paint dan lain-lain, karena itu yang bikin sekelas perusahaan Microsoft, habis itu Adobe dan lain-lain. Nah, kita nggak bisa bikin aplikasi-aplikasi yang ribet. Kita akan membuat aplikasi-aplikasi yang simple menggunakan processing tool. Fiturnya ini, fiturnya apa aja sih? Bisa ngapain aja sih kira-kira dari sini? Oh, bisa bikin warnanya hitam. Habis itu bisa rotasi 90 derajat ke kanan maupun kiri. Baru habis itu mirror, habis itu sharpen. Sharpen itu nih loh. Kalau kotak dia agak bulat gitu loh, ganti agak bulat. Jadi sisinya itu jadi agak bulat. Nah, itu namanya sharpen. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Urutan aplikasinya seperti ini. Banyak banget. Tapi kita akan ngerjain ini dulu. Kita akan membuat image processing. Terus habis itu kita akan membuat list image sama interface development. Kita akan membuat ini dulu teman-teman. Kita membuat interface-nya gampang, nanti saya akan kasih kode untuk interface. Image processing akan bisa membuka file dan kita akan membuat list image. Oke. Nah, daripada saya banyak menjelaskan, hari ini hasilnya seperti apa? Tujuannya seperti ini. Kita hari ini akan bikin seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini dulu. Ada interface. Ini belum bisa diapa-apain ya, teman-teman ya. Belum bisa diapa-apain, belum bisa. Ini namanya interface. Oke. Terus ini apa sih namanya, teman-teman? Oke, ingat gak ini namanya apa sih yang bisa diklik-klik ini? Button. Kalau ini label. Nah, seperti itu. Kita akan membuat seperti itu dulu. Kita akan buat foldernya. Folder ini bisa diklik ya. Nah, kita bisa menampilkan folder ini dan kita bisa membuka file. Udah, kita cuma akan menampilkan ini dulu. Gambarnya belum bisa tampil, fiturnya belum bisa jalan, terus belum ada function-functionnya untuk bisa mengedit-edit. Kita cuma akan menampilkan interface sama gambar kalian bisa muncul di list ini, tapi belum tampil. Cuma gitu doang hari ini. Simple dan kodenya tidak panjang. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, saya akan langsung jelaskan teman-teman. Kita akan masuk ke sampai sini dulu. Bisa dipahami nggak hari ini mau ngapain? Paham ya? Yang lain? Paham enggak? Oke, lanjut ya. Aku ulangin dulu. Masih ingat gak format image itu ada apa aja sih? Format gambar itu ada apa aja? Kemarin aku jelaskan. GIF. Habis itu PNG. Habis itu apa lagi? Kalian tahu kan format-format gambar? Apa? Titik, JPG, PNG, GIF dan lain-lain, SVG dan lain-lain. Itu format-format gambar. Nah, ini ya seperti ini ya formatnya. JPG, PNG, BMP, SVG, EPS dan lain-lain. Nah, ini format-format gambar. Nah,
Nanti kita akan membuat widget-widget ini teman-teman. Kita akan membuat queue widget. Oke, masih ingat? List widget. Di sini ada list widget. Push button. Habis itu ada label. Seperti yang udah diomongin Avero sama Jojo tadi. Ada button, label, list tadi udah saya omongin, sama widget. Nah, kita akan membuat ini dulu hari ini. Oke, langsung saja ke kodenya, kita nggak usah lama-lama. Nah, seperti ini adalah widgetnya teman-teman. Ini adalah widget. Nah, untuk widgetnya sekarang saya akan kasih. Nah, oke, let's take a look at the interface. Interface-nya seperti ini. Tadi sudah kasih show. Di sini terdiri dari label, list, button, sama widget. Nah, di sini ya, oke. Kita placing widgetnya ini 1, 2 ini buat button, 3 ini buat label, 4 ini buat centernya. Center point-nya ada di 4. Oke. Lanjut. Langsung saja. Nah, di sini ada kodenya. Kita akan bikin program isi editor aplikasi interface. Nah, kita bikin interface-nya dulu teman-teman. Oke. Nah, interface-nya karena ini cuma interface atau desain aplikasi, kita samain aja. Saya akan kasih kodenya. Kita bikin samain seperti ini. Nah, ini juga saya jelaskan tadi. Seperti ini teman-teman, kita akan bikin application-nya. Nah, seperti ini ya. Cuma dia belum ada ini nih. View saya ini dulu. Zoom. Ini biar nge-zoom out gimana sih? Bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Saya tuh lupa nge-zoom out-nya ini. Nggak apa-apa lah. Oke. Gini teman-teman. Saya fotokan ya. Ini adalah widget. Jadi silahkan di copy paste aja. Kalau ini maksudnya ditulis persis seperti ini aja. Karena ini cuma widget. Atau apa? Desain aplikasi aja. Nanti logiknya kita akan bikin sendiri-sendiri ya. Oke. Ini boleh kalian ganti-ganti sih. Seperti ini. Isi editornya kan judul aplikasi. Boleh kalian ganti apapun itu. Oke. Oke, saya share di sini ya. Aduh. Sorry, lemot. Hapusnya gimana lagi? Oke, satu lagi nih. Oke, gitu aja teman-teman. Nah, oke, di bawah sini sendiri ada Winshow sama application execution ya. Ini jangan lupa ditulis karena ini kepotong. Oke, gitu aja teman-teman. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke, aku jelasin sedikit ya. Kita import modul. Kita pakai PyKit 5. Nah, di sana ada application. Ukurannya 700 kali 500. Ini namanya IC editor. Labelnya namanya image, folder, dan list widget. Nah, ini. Oke, ini di mana? Oke, kita coba ya. Lihat ya di sini. Nah, ada namanya image, folder, sama IC editor. Judul aplikasi, folder ini buat list, image ini adalah label. Nah, habis itu kita bikin button-buttonnya. Left, right, mirror, sharpness, BNB. Nah, kita bikin buttonnya di sini. Nah, oke.
Habis itu kita bikin layout, terus kita tampilkan dengan application execution. Udah gitu aja. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Apa tuh, Jo? Nggak ada, Kak. Oke. Kalau nggak ada, silahkan dikerjakan layoutnya. Setengah jam kebanyakan. 25 menit ya buat ngerjain layout ya teman-teman ya. Sampai jam 10 kok 10 11.20 ya kita ngerjain layout. Nanti aku jelasin buat list image-nya, list folder. Oke, selamat mengerjakan and good luck. Oke, ini sudah benar seperti ini, tapi ini nggak bisa muncul apapun dari folder ya. Kalau aku play, ini bisa ke play. Muncul aplikasi. Yes, muncul. Tapi kalau folder ini aku pencet, ini nggak akan buka apapun. Ya kan? Harusnya folder ini dipencet, dia muncul sebuah file. Nah, kita akan membuat itu. Caranya bagaimana? Kita akan membuat itu. Lihat layarku ya. Oke, udah kelihatan layarku? Nah, kita harus bisa menampilkan list image di dalam folder. Nanti tak kasih foldernya ya. Kalian bisa download folder. Tak kasih sekarang aja foldernya. Saya kirim lewat mana ya enaknya ya? Ya, saya kirim lewat WA ya teman-teman ya. Si My Vacation itu nanti dibedah dulu ya teman-teman ya. Kalian ekstrak dulu. Habis kalian ekstrak, terus kalian masukkan ke dalam file kalian. Nanti tak ajarin. Oke, kita sudah mempunyai folder. Anggaplah kita sudah punya folder. Tapi ini nggak bisa. Nanti caranya gimana? Oke, Kak izin ke toilet. Oke, Nial. Oke. Nah, seperti ini. Lanjut. How to display names image from a computer folder in the app interface. Pertanyaannya, bagaimana cara kita membuka file di dalam aplikasi kita? Membuka file image di dalam aplikasi kita. Gimana sih caranya aplikasi kita itu bisa menarik file dari komputer kita? Beda kan? Aplikasi itu adalah aplikasi yang kamu buat di dalam Python. Komputer folder itu ya aplikasi komputer kalian. Bagaimana itu bisa berhubungan? Oke. Paham ya? Menghubungkan aplikasi dengan komputer kalian. Tahu kan folder komputer ini? Folder My Folder itu. Di situ ada gambar-gambar kalian, foto, folder, video dan lain-lain. Gimana caranya kita bisa menghubungkan itu sama aplikasi Python? Kita belajar modul baru yang namanya modul OS. Di sini nggak ada. Kita akan membuat widget untuk mengconnect file, dialog atau folder kalian dengan widget atau aplikasi Python. Nah, kita belajar workdir. Nanti aku akan jelaskan function-functionnya. Nah, folder path itu adalah path atau tempat file kalian itu berada. Jadi ini nanti penting buat kalian ekstrak file. Habis itu kalian taruh file kalian di dalam Python. Itu adalah hal yang penting. Kalau di VS Code aku nggak tahu ya, kayaknya udah ada gambarnya ya. Coba Averos, ada nggak gambarnya di VS Code? Sorry, Algo VS Code. My Vacation folder ini udah ada belum? Nih. Belum ada, Kak. Belum ada juga ya. Jadi nanti kita akan tambahkan manual. Benar, berarti kita akan tambahkan manual nih. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Oke,
kita akan menggunakan modul OS. Modul OS ini gunanya buat apa? Modul OS ini gunanya buat Python Standard Library contains function for the working with operation system. Apa sih itu? Jadi, modul OS ini fungsinya untuk menghubungkan sistem operasi Windows atau MacBook kalian sama apa itu namanya? Program kalian. Program kalian akan terhubung dengan sistem operasi Windows kalian. Jadi, program kalian bisa mengakses folder kalian. Program bisa mengakses komputer kalian. Bisa mengakses folder dan lain-lain. Paham sampai sini? Oke ya, gunanya modul OS itu ya. Oke, modul OS ini kalian akan tulis dan kita akan mengget apa yang diget dari modul OS ini. Kita akan menggetting apa? Kita akan menggetting files. Kita akan menggetting files di dalam files tertentu. Lanjut saja. Nah, seperti ini. Ini adalah files. Tapi we need to keep the graphic files only. Oke. Dari sini mana yang bukan files grafik? Atau mana yang bukan gambar? Yang apa? Yang game.py ini bukan. Satu lagi mana yang bukan gambar? Mana ayo? Nah, itu bukan gambar. Jadi kita hanya mengizinkan file gambar. Oke, masuk ya. Kita akan bikin apa ya? Jadi kita akan bikin suatu function kayak gini. Ini adalah function. Aku jelasin pakai function ya, f function. Function ini akan membuka. Ini akan membuka apa? Folder di dalam komputer kalian. Komputer folder di sini ada folder. Nah, dia akan membuka folder kalian dan mengambil file yang jenisnya apa? Tadi mengambil file yang jenisnya apa foldernya? Image file, PNG, JPG, GIF dan lain-lain. Paham penjelasannya? Kita akan bikin apa? Lanjut ya. Nah, membuat function yang bisa mengakses folder dan hanya file tertentu saja. Cara bikinnya gimana, Kak? Nah, kita akan mengimport OS. Perhatikan baik-baik ya ini ya. Saya akan nulis program, perhatikan baik-baik. Oke. Kita akan mengimport namanya OS di sini. Nih ya. Nih. Kita akan tulis di sini nanti sebelum from ini kita akan tulis apa? Import OS atas sendiri. Paham? Import OS, paham? Nah, habis itu kita akan membuat workdir. Workdir ini artinya apa? Work direction. Directionnya apa? Tanda petik. Artinya apa? Folder ini akan ada di sama seperti ini. Nah, si my vacation ini ada di file yang sama. Oke. Habis itu kita bikin filter files extension. Nah, for file name in files, for extension in extension, file name append. Jadi dia akan menambahkan file. Jadi di sini akan folder untuk menambahkan file. Oke. Habis itu kan ditambahkan pakai append. Nah, ini fungsinya global workdir. Ini apa? Membuka satu folder kalian. Membuka apa? Exciting directory atau membuka suatu workspace kalian. Folder kalian itu pakai choose workdir.
Habis itu sekarang kita logik ya. Habis kita tambahkan, kita buka, kita tambahkan, nanti yang terakhir yang terjadi apa? Misalnya ini file foldernya, kita klik, kita buka, ya kan, kita buka ya. Ini buka folder. Habis itu kita tambahkan. Yang terjadi apa? Akan muncul di mana? Di folder. Yes, muncul di dalam list. Ya kan? Muncul di dalam list. Show name list. File tertentu apa aja yang bisa muncul? JPG, JPEG, PNG, GIF, .bmp. Nah ini adalah gambar-gambar yang bisa muncul di aplikasi kalian. Oke, kita filter, habis itu filenya clear. Terus kita add item dan kita execution terakhir. Habis connect, terus terakhir kita execution aplikasinya. Paham sampai sini? Oke, berarti yang harus diedit apa aja? Ini kita tambahkan dulu import OS. Oke. Lalu application execution kita hapus. Winshow aja. Kita bikin script ini. Nanti aku fotokan. Kita bikin script ini. Habis itu workdir dan lain-lain. Kita bikin 3 dev. Terus kita execution di sini. Udah gitu aja teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Ya, Kak. Satu lagi. Sorry, aku hampir lupa tadi. Ini aku delete dulu ya. Oke, sekarang kalian punya yang namanya ini teman-teman. Nanti kalian akan punya yang namanya ini My Vacation ini. Nah, kalian masukkan di download ya. Nah, kalian download My Vacation ini dari WA. Tadi saya udah kirim di WA. Di sini ya. Nah, ini My Vacation ini kalian download. Habis itu jangan lupa kalian ekstrak dulu. Kalian ekstrak here. Di sini saya nggak punya Windows ya, jadi ekstrak here. Aku cukup klik 2 kali aja. Nah, foldernya ini kalian tarik ke VS Code kalian. Kalian tarik. Misalnya aku nggak punya folder ini. Nah, aku nggak punya folder ini. Oke. Aku tarik ke sini, ke part 2 ini aku tarik My Vacation-nya, tarik ke sini dan add folder to workspace. Boom, udah. Ini saya taruh di dalam sini. Nah, di dalam part 2 sini ada folder yang namanya move. Nah, ini harusnya oke. Nah, ini udah. Di dalam part 2 ada folder namanya My Vacation. Kok nggak bisa sih? Aneh banget. File in folder. Ini tak delete dulu aja. Nah, saya bikin folder di part 2 ini namanya My Vacation. Nah, udah kan? Saya tambahkan filenya di sini aja. Nah, saya tambahkan filenya manual di sini di My Vacation. Dah. Gini juga boleh, teman-teman. Oke, kalian tambahkan folder di dalam part 2 atau part 1 kalian di dalam workspace kalian. Habis itu tambahkan ini kodenya ini dan jangan lupa import OS. Gitu aja. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyain? Oke, gitu ya. Silahkan diimport dulu, di-download dulu My Vacation. Kalian tambahkan ke dalam folder VS Code kalian My Vacation ini. Kalian tambahkan. Habis itu kodenya kalian tambahkan. Gitu aja. Oke. Kalau udah saya stop share screen. Silahkan kalian kerjakan sampai jam 12 ya teman-teman ya. Cukup ya buat ngerjakan itu. Cuma dikit kok.
Oke, selamat mengerjakan.